Sejatinya, keselamatan kekal yang terjamin adalah sebuah kepastian dalam Kristus. Namun jangan lupa bahwa jaminan keselamatan itu sifatnya kondisional atau bersyarat. Syarat utamanya adalah tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan bahwa barang siapapun tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk tinggal dalam keselamatan itu? Kerjakan keselamatanmu, atau dalam istilah lebih sederhana, taat pada firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12-13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada 3 poin penting di sini saudara. Yang pertama, senantiasa taat. Ini merujuk pada konsistensi ketaatan yang sudah ditunjukkan oleh jemaat Filipi sejak awal pelayanan Paulus di sana. Bagaimana mereka langsung menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana mereka terus memberitakan dukungan, bagaimana mereka tetap bertahan dalam penganiayaan, dan bahkan terus memberikan bantuan untuk pekerjaan misi yang Paulus kerjakan. Yang kedua, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus menasihatkan agar jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sepertinya konsep ini aneh, karena dasar ketaatannya harusnya kasih bukan? Tapi maksudnya adalah lebih pada hormat akan kekudusan Allah. Sebagai contoh, ketika Titus diterima jemaat Korintus dengan takut dan gentar, Titus diterima dengan penuh hormat karena ia mewakili Paulus. Takut dan gentar memiliki sikap hormat. Demikian juga ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Kita taat bukan karena sungkan atau karena tuntutan sosial atau takut kalau dianggap berdosa dan masuk neraka. Kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah. Yang ketiga, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih seperti waktu aku tidak hadir. Kalimat di atas merujuk pada situasi ketika Paulus akan datang mengunjungi jemaat Filipi. Namun saat itu Paulus sedang dalam penjara. Ada ketidakpastian apakah dia akan bebas dari penjara atau bahkan dihukum mati. Karena itu ia berpesan pada jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan, tetap taat, baik Paulus ada atau tidak ada. Ini perlu ditegaskan Paulus karena jemaat Filipi sangat dekat dan mengasihi dia. Namun mereka bisa terjebak pada ketaatan yang semu, yaitu taat hanya karena faktor Paulus sebagai hamba Tuhan saja. Ini jelas tidak tepat. Memang hamba Tuhan harus menjadi teladan bagi jemaat, tapi main fokusnya adalah pada Tuhan. Intinya ketaatan kita pada Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh situasi tertentu. Oke. Jadi apakah mengerjakan keselamatan adalah suatu hal yang mudah buat kita? Tentu saja tidak mudah. By nature, manusia yang tercemar oleh dosa cenderung tidak bisa konsisten dalam mentaati Allah. Kita seringkali taat hanya dalam situasi tertentu saja. Seringkali kita bahkan mentaati Allah dengan motivasi yang salah. Rahasianya adalah kita mengerjakan keselamatan sebetulnya terletak pada diri Allah. Allah lah yang mengerjakan dari dalam diri kita. Melalui intervensi Allah yang bekerja dengan penuh kekuatan dari dalam diri kita, kita diberi kemauan dan kemampuan. Tugas kita adalah berserah pada pimpinan Allah. Tuhan Yesus memberkati.